www.thebrightlife.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kontes binatang yang paling ringan. Pada suatu hari, penghuni hutan sedang heboh karena di sana diadakan kontes hewan yang paling ringan. Maka sebagian besar para binatang pun melakukan diet yang ketat. Selain olahraga setiap hari, mereka pun menjaga asupan makanan agar berat badan bisa turun dengan cepat. Beberapa hewan bahkan ada yang sampai jatuh sakit karena melakukan diet dan olahraga yang keras. Tetapi tak sedikit juga yang berhasil menurunkan berat badannya. Satu persatu pun hari yang dinantikan pun tiba. Satu persatu binatang maju dan ditimbang berat badannya. Gajah sudah jelas tidak mengikuti kontes ini. Dia tahu diri dan tidak ingin menyiksa diri sendiri. Beberapa hewan sudah ditimbang. Kucing, ayam, bebek, kadal, dan kelinci, merpati juga sudah sekuat tenaga menurunkan berat badan mereka. Tetapi hasilnya tidaklah memuaskan. Kemudian datanglah si burung kolibri. Setelah ditimbang, ternyata kolibri memiliki berat yang paling ringan di antara semua hewan. Si kolibri pun keluar sebagai pemenang. Para binatang menanyakan apa upaya yang dilakukan si kolibri untuk memenangkan kontes itu. Tidak ada, aku hanya makan dan minum seperti biasa. Aku hanya mensyukuri tubuhku apa adanya, jawab si kolibri dengan mantap. Oh, kata hewan dengan serempak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada suatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Subhanallah, burung kolibri atau hummingbird merupakan salah satu burung yang paling ringan. Spesies terkecil dari hummingbird adalah hanya memiliki berat sekitar 1 gram saja. Subhanallah, Allah mampu menciptakan seekor burung yang sangat kecil sekalipun tanpa suatu kekurangan. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan bercerita kisah Nabi Idris. Nabi Idris seorang nabi yang pandai membaca dan pandai menulis. Nabi Idris juga bisa 72 bahasa dunia.
Suatu hari Allah memberikan 32 lembaran wahyu. Malaikat mengajak Nabi Idris melihat surga dan neraka untuk menambah keimanan Nabi Idris. Nabi Idris pun tinggal selamanya di surga. Nabi Idris pun mendapat gelar singa dari segala singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanjabil Fadlil Jalal Hermawan, kelas 6. Saya akan menceritakan peristiwa Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam menandakan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi. Tahun Baru Islam jatuh setiap tanggal 1 Muharram pada kalender Hijriyah. Peristiwa 1 Muharram bermula ketika umat Islam kesulitan menentukan tahun. Para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Thalha bin Ubaidillah. Mereka berkumpul bermusyawarah menentukan kalender Hijriyah. Ali bin Abi Thalib mengusulkan kalender Hijriyah dimulai pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang solih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun. Dia termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubel dan Tanu. Rubel seorang alim dan bijaksana, Tanu seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insaf, tidak bertaubat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari. Dengan demikian turun siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tidak mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari tiba, muncullah awan gelap di pagi hari, bertambah siang. Mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tapi tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui tempatnya. Lalu mereka bertobat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, maka siksa tak jadi diturunkan. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng dihantam ombak. Semua perbekalan dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian. Diundi 3 kali, selalu nama Yunus yang keluar, tak dapat ditolak lagi. Maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaum. Dia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangan dengan gembira. Tak kurang dari 100 tahun orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Karena kaumnya menurut dan sudah diajak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan ketenangan selama beberapa masa.
Sekian kisah dari Nabi Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki Mubarok, kelas 6. Saya akan membacakan sejarahnya. Sejarah 1. Muharram inilah peristiwa penting yang menandai awal tahun pada Islam. Sejahtera 1. Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar yakni peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam berumuran di masa Umar bin Khattab. Tempatnya 6 tahun pesta wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasta wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa penting tahun baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh kaum muslimin. Nama Muharram secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.